Oke, terima kasih waktunya ya. Pembahasan tadi itu mendorong ya, biar tidak menarik terus. Mendorong saya untuk berpendapat. Saya membahasakan apa yang terjadi sekarang dan didukung dari beberapa pemikiran dari Max Weber. Sekarang itu adalah puncak dari era kemenangan kapitalis itu. Dengan beberapa bukti termasuk bagi saya, kalau Max Weber mengatakan orang yang bring modal, yang orang yang secara kapitalis itu bisa berdiri, justru dia sekarang itu bisa mengontrol gitu. Bukan, jadi itu kemenangan total dari seorang kapitalis. Yang diakui atau tidak, Indonesia itu sekarang sudah menang juga kapitalis itu. Diakui atau tidak, Indonesia itu juga sudah menang sekarang kapitalis. Genderang perang itu tidak harus ditabuh lagi antara kapitalis, sosialis, Pancasilais di Indonesia, karena keduanya tidak ada kejelasan, ya. Yang jelas kapitalis itu. Karena kenapa? Kalau mau dibilang sosialis, tidak ada pemberian makan dan jatah-jatah keuangan untuk kita. Mau dibilang Pancasilais, konsep ekonomi Pancasilais kita itu tidak jelas. Kalau kapitalis iya, apa-apa itu harus disokong oleh pemilik modal. Oke. Itu mungkin bangun kokoh sebelum kita berangkat ke spirit kapitalisnya. Tapi jauh sebelum itu, yang harus kita selami terlebih dahulu, saat Max Weber itu berbicara tentang etika Protestan itu. Yang kalau itu meskipun kalau dicangkut pautkan dengan kebiasaan dan perilaku Max Weber, itu akan menjadi paradoks dengan pengertian etika menurut kita gitu. Entah dengan yang menggunakan pendekatan bahasa Yunani yang katanya etos atau kebiasaan atau lain sebagainya. Tapi lumrahnya kita akan mengatakan bahwasanya etika itu sesuatu yang sifatnya norma gitu. Atau norma akhlak atau lain sebagainya. Yang hal demikian justru kalau bagi saya itu justru memarginalisasikan ya pembagian dari etika itu sendiri gitu loh. Karena kenapa? Bagi saya kita tidak bisa mengatakan paradoks, ada paradoksi antara apa yang difikirkan oleh Max Weber dengan kebiasaan Max Weber yang katanya kalau bahasa etikanya kita itu tidak gitu. Tapi kalau bahasa apa ya, secara teoritik etika kita akan berbicara etika kan dalam dua sisi. Klasifikasinya ada yang etika buruk, ada yang etika baik gitu loh. Dan Max Weber itu mungkin ada di etika itu gitu loh. Ya. Maka itu saya sebenarnya ingin membuat saya semakin terbuka dan membuat saya semakin percaya bahwasanya era kemenangan kapitalis itu sekarang itu saat pengukuhan bahwasanya makna kapitalis itu tidak serta-merta sebagai bangunan kokoh yang selalu kita maknai sebagai pabrik-pabrik. Justru bisa jadi tanpa pabrik-pabrik seorang itu bisa mengontrol gitu. Etika berdasarkan pandangan Max Weber itu seperti apa gitu? Apakah hanya sebatas kalau bagi saya, kalau dimaknai etika yang kita pahami sekarang itu seperti sebagai norma, sebagai tata nilai hidup lain sebagainya, itu nonsense itu, atau itu omong kosong saja. Karena saat justru semakin dirunut lebih menjauh, apa yang dipikirkan oleh Max Weber itu justru semakin tidak beretika gitu loh. Ya, termasuk saat semakin kesemangat kapitalismenya itu. Oke, mungkin hanya itu di saya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Benar-benar Protestan. Saya rasa mohon maaf dulu ya Bang. Sorry, Kanda apa? Panggilan di apa sebenarnya? Oke Bang. Saya rasa secara aksiologinya mungkin diklarifikasi etika itu ada dua gitu. Etika baik dan etika buruk. Tapi saya melihatnya Max Weber itu ndak lebih ke etika baiknya Bang. Buruk yang dibuat baik. Enggak, maksudnya lebih ke bentuk dogma dari etika itu. Jadi lebih ke bagaimana dia memandang Protestan ini loh bentuk etikanya gitu. Bukan saya tidak setuju dengan pemikiran Bang Ali ya, mohon maaf itu, untuk itu ya. Yang menjadi pertanyaan saya aslinya yang ini Bang, asketisme itu. Ya, asketisme.
kenapa sih harus ada bentuk asketisme dalam bentuk etika Protestan di situ? Jadi pertanyaan, mungkin hanya itu ya. Semoga kita sejahtera selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Jadi di sini dari Max Weber itu sendiri, sebenarnya kita itu diberikan pemahaman bahwa perihal spirit kapitalisme itu kita juga ada pijakan lah, ya, bahasa romantik itu tadi ada pijakan bagaimana ketika kita mengikuti norma-norma apa itu Calvinisme ya. Calvinisme itu ada 3 tadi kan ya, ada panggilan, ada predestinasi, terus ada asketisme. Sebenarnya ketika kita lihat bagaimana konteks sosial di negara kita sendiri kan ya, itu memang ada keganjalan sendiri lah, keganjalan. Kalau yang sering dibingungkan oleh orang-orang pribumi lah, orang pribumi, kenapa kok bisa sebetulnya orang Cina itu bisa sukses di Indonesia? Cuman ketika kita lihat lagi perbedaan mendasar antara orang pribumi dengan orang Cina itu bisa dilihat dari situnya juga. Dari etika kapitalismenya itu sendiri. Orang pribumi punya uang 250 juta buat daftar polisi, Mas. Beda dengan orang Cina. Pencemaran nama baik institusi Polri bisa dilaporkan sampean, Mas. Lah ya. Orang seperti itu. Beda dengan orang Cina. Orang Cina punya uang 250 juta jadikan modal. Nah, ini iya jadikan modal. Total TNI. Dan memang ketika kita lihat orang yang sudah apa kata pemantik tadi yang berdiri di hadapan penguasa itu apa? Oke. Orang yang pekerjaannya baik akan berdiri di antara raja-raja seperti itu. Kita lihat saja ketika kebiasaan atau habit yang sudah tertanam pada pola pikir kita itu sendiri, cenderung kita itu memang pengennya lebih instan. Jadi dengan adanya modal 250 juta, kita menggunakannya sebagai modal awal untuk kita, bukan itu, modal utama kita buat polisi gitu kan, atau lainnya, atau mungkin buat daftar CPNS. Nah itu sama, oke. Ya itu, cenderung kita itu pengennya yang instan saja. Dan beda lagi ketika kita lihat kebiasaan orang-orang Cina itu sendiri. Mereka dengan modal 250 juta bisa menggandakannya berkali-kali lipat dengan usaha kerjanya. Jadi tidak instan. Proses menuju apa itu namanya? Proses menuju orang itu sukses memang tidak instan. Bahkan pengalaman pribadi ya. Itu kan kemarin waktu saya KKN. Itu kan kerja negara. Waktu saya KKN itu ditempatkan di salah satu pulau. Di salah satu pulau memang etika yang tertanam, etika kapitalisme di sana itu memang cenderung seperti itu. Padahal ketika kita lihat lebih dalam lagi, ketika kita menggunakan sumber daya yang ada pada pulau itu memang banyak. Akan tetapi karena memang di sana itu kata kepala desanya sendiri ya. Orang sana itu memang cenderung yang instan saja. Jadi orang-orang di sana itu berangkat ke kota-kota besar menjadi apa? Jaga toko itu, Mas. Jaga toko.
Kan orang-orang itu tahu kan kalau toko-tokonya orang modal itu kan 24 jam. Toko Madura. Nah itu. Cuman berlahan-berlahan mulai ada kesadaran. Mulai ada kesadaran bahwa ketika seseorang itu sudah memiliki modal, artinya hasil kerjanya kan ditanam. Asketisme tadi. Tidak menggunakannya untuk foya-foya. Tidak menggunakannya untuk hedon. Di situ ada kesadaran bahwa upaya tersebut dijadikan sebagai bagaimana dia itu bisa membuka lahan baru. Akhirnya buka toko juga. Buka toko juga 24 jam toko Madura kan ya. 24 jam. Berjalan mungkin untuk awal-awalnya mungkin dia kerja sendiri, jaga tokonya sendiri. Tapi setelah berjalan sampai akhirnya ada cabang-cabangnya, itu biasanya mempekerjakan orang. Dan di sana nanti orang yang belum sadar itu berangkat juga ke sana. Orang yang sudah sadar dengan hal itu, jadi balik ke rumahnya saja. Oh, sudah ada pekerjanya di sana, seperti itu. Jadi saya rasa hal mendasar tentang perihal etika kapitalisme yang terbangun khususnya di sini itu cenderung bagaimana orang-orang itu pengen yang instan-instan saja. Pengen yang instan-instan saja. Ya seperti itu, Mas. Baik, di sini saya juga tertarik dalam pembahasan kali ini, utamanya tadi yang tentang pijakan itu. Apakah pada Max Weber ini yang dalam halnya spirit kapital itu tadi kan dijelaskan bahwasanya sederhananya itu setiap orang memiliki spirit kapitalis dan tentunya memiliki dengan pijakan-pijakannya dan mustahil tanpa pijakan. Nah, namun yang jadi pertanyaan saya di sini, apakah spirit kapitalis ini ada kaitannya dengan sebuah kepercayaan? Bagaimana dengan yang non teis? Ya, itu saya. Mungkin ini pertanyaan yang simple, namun ini bukan apa ya. Namun pertanyaan ini tidak dapat disumbat ya, walaupun ya receh lah mungkin. Dan yang kedua apa ya tadi? Itu saja dulu. Mungkin nanti Mas Banu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus perkenalan dulu ya mungkin ya sedikit. Nama saya Hasan. Baru bergabung 2 kali. Nama saya Hasan. Saya baru bergabung 2 kali di diskusi simposium. Dulu waktu Hegel dialektika, sekarang Max Weber. Jadi mungkin saya sedikit berpendapat ya, dan pendapat saya ini sangat boleh dikritik atau dikoreksi. Kebetulan saya itu pernah melakukan penelitian soal filosofi Gus Jigang yang ada di Kudus. Gus Jigang itu singkatan Bagus Ngaji Dagang, menggunakan teorinya Max Weber. Jadi gini, pertama saya menanggapi dulu soal etika Protestan. Yang saya ketahui dari pemikiran Calvinisme ini, mereka itu sangat terpengaruh oleh dorongan eksistensialis. Maksud saya gini, mereka memiliki satu kaidah bahwa orang yang sukses di dunia maka dia akan sukses di akhirat. Dalam hal ini Max Weber istilahnya mengkotakkan ya, memfokuskan yang paling penting di dalam dunia ini adalah ekonomi. Makanya Max Weber itu menciptakan teori spirit kapitalisme supaya orang itu bisa bergerak untuk mengatasi
hidupnya sendiri, terutama di sektor ekonomi. Mengapa demikian? Karena ini kan ada kaitannya dengan tradisi Katolik dulu ya. Jadi tradisi Katolik dulu itu kan sangat memegang teguh memegang teguh sistem papal supremacy. Artinya interpretasi kitab suci itu hanya dipegang oleh paus. Selain itu tidak boleh diinterpretasi atau ditafsirkan oleh sembarang orang. Maka muncullah gerakan-gerakan yang berseberang ya, Protestan itu, dia mengatakan bahwa yang memiliki otoritas untuk menginterpretasi kitab suci itu bukan hanya paus, tapi setiap orang itu punya punya wewenang untuk menginterpretasi kitab suci ini supaya bisa tetap kontekstual gitu. Nah, dari situ muncullah gerakan-gerakan ya seperti yang tadi Max Weber itu mengatakan bahwa orang itu bisa sukses di dunia, ya orang itu bisa sukses di akhirat kalau dia juga sukses di dunia. Gitu. Di Max Weber itu ada istilah rasional kalkulatif di ekonomi ya, pengaturan modal, pengaturan duit itu ya, harta itu ada namanya rasional kalkulatif. Jadi Max Weber itu menyarankan orang itu untuk bekerja untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dan meninggalkan sifat foya-foya. Nah, hartanya ini taruh di mana? Hartanya ini disedekahkan di satu lembaga yang lembaga ini bisa memperdayakan masyarakat yang lain. Ini juga dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu kenapa kok sekolahnya kok mahal? Rumah sakitnya kok mahal, ya kan? Minimarketnya kok, maksudnya kan bisa menciptakan minimarket sendiri. Kenapa? Ya karena juga dukungan dari masyarakatnya juga. Jadi masyarakatnya itu membeli kebutuhan sehari-hari ke minimarket yang Muhammadiyah gitu kan. Berobat juga ke rumah sakit Muhammadiyah gitu. Sekolah juga ke sekolah Muhammadiyah. Dan itu bisa dari masyarakat untuk masyarakat sendiri gitu. Nah, karena begini, ini tradisi. Jadi dulu itu saya mendengarkan kuliah dari dosen. Itu kalau bisa dikiaskan ya, pada saat itu kondisinya Protestan itu Muhammadiyah, sistemnya maksudnya. Sedangkan Katolik itu sistem zuhudnya itu NU lah gitu. Tidak terlalu suka duniawi lah gitu ya. Maksudnya tidak terlalu suka duniawi gitu loh. Nah, tapi gini, ini menarik karena saya itu saya itu sangat mengapresiasi teorinya Weber. Tapi pada akhirnya di akhir hayatnya Weber itu kan, itu masyarakat yang teorinya itu sudah mapan di masyarakat. Banyak orang yang pada akhirnya bekerja keras ya kan, mengumpulkan harta, tapi masyarakat itu tidak bisa lepas dari sikap foya-foyanya. Kemudian masyarakat juga tidak bisa intens sama agama. Ini ada dampaknya juga. Jadi setelah masyarakat itu bisa memperoleh harta sebanyak-banyaknya, ya hidupnya dedikasi untuk bekerja gitu. Dia akan mengalami stres. Maka itu setelah zamannya Weber itu kan ada banyak orang yang bunuh diri. Bukan karena dia miskin, tapi karena dia kaya, dia punya banyak harta, dia akhirnya bunuh diri. Yang itu diteliti oleh Emil Durkheim. Nanti ya selanjutnya lah itu ya, itu nggak jadi pembahasan di situ. Ini juga tadi menanggapi yang asketisme itu tadi. Jadi sedekah itu meninggalkan duniawi itu untuk berdedikasi, untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Yang ternyata itu ditinggalkan di akhir-akhir hayatnya Weber itu, maksudnya masyarakat tuh udah banyak meninggalkan kebiasaan itu gitu. Jadi yang jadi permasalahan itu bukan teorinya Weber sih, tapi
lebih ke kondisi masyarakatnya. Ya. Nah, saya tadi kan bilang ya di awal tuh saya pernah meneliti tentang Gus Jigang. Di Kudus itu seperti ini orangnya. Jadi filosofi Gus Jigang itu dibawa oleh Sunan Kudus. Gus Jigang itu singkatan dari bagus, ngaji, dagang. Orang itu manusia ya, masyarakat itu harus harus berakhlak yang bagus. Tapi tidak cukup berakhlak yang bagus. Orang itu harus ngaji. Gus Ji ya, ngaji. Artinya ngaji di sini bukan hanya ngaji Quran, tapi juga dia mengikuti pengajian yang lain, kajian-kajian keagamaan lah gitu loh. Tapi dia juga berdagang. Dan itu sampai sekarang tetap. Makanya orang Kudus itu kuat agamanya juga kuat ekonominya. Bahkan menjadi kapital di Jawa Tengah. Semua kabupaten yang ada di sekitar Kudus itu ya kalau Kulakan itu ya di Kudus. Bahkan kalau kalian pernah ke Malioboro dan kalian lihat banyak dasar-dasar batik, itu bukan dari Jogja, itu dari Kudus. Kulaannya di Kudus. Ya karena spirit itu tadi, spirit Gus Jigang itu tadi, dan saya pernah menulis itu. Dan itu bisa dikaitkan dengan teorinya Weber bahwa orang itu bisa sukses karena orang itu bisa sukses di akhirat ya karena di dunia juga dia sukses. Bahkan Kanjeng Nabi ketika hijrah di Madinah, yang pertama dibangun kan masjid, yang kedua itu pasar. Itu menunjukkan bahwa ekonomi itu sangat penting. Harta itu sangat penting untuk kelangsungan hidup. Jadi saya silakan kalau mau ditanggapi, kalau di komentar atau dikritik ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sih. Pendapat saya sementara itu. Terima kasih. Cek. Oke, terima kasih Mas Hasan atas tambahannya. Jadi kita ada wawasan baru, ternyata kapitalisme itu ya nggak hanya ada di agama Protestan atau ulama-ulama Kristiani, bahkan Sunan Kudus juga memberikan suatu suatu spirit. Mungkin kalau kita relevansikan di Pamekasan, mungkin saya tarik ke Pamekasan juga ya Mas ya. Itu ada di Banyuanyar ya Mas Ali ya. Iya kan ya, Banyuanyar. Makanya waktu saya mau ngadap ke dosen, kamu alumni mana aja? Saya alumni Alamin Bapak. Oh, kalau Alamin guru. Kalau Banyuanyar usaha. Oh, jadi saya enggak. Ternyata spirit tentang kapitalisme ini, kekuatan secara finansial itu juga disemarakkan oleh pondok-pondok pesantren. Saya juga baru tahu. Sama seperti apa itu? Toko basmalah apa gimana ya? Sidogiri dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa pertanyaannya mungkin kalau perihal Sidogiri, saya sebelum menjawab justru ngasih pertanyaan ini. Di dalam kegelisahan anak-anak ekonomi yang sudah dipermasalahkan itu tentang eksistensi toko-toko basmalah. Karena kapitalisasi toko-toko basmalah itu bukan menjadi suatu bentuk kehadiran pesaing bagi toko-toko minimarket seperti Indomaret, Alfamidi, Alfamaret dan lain sebagainya, bukan menjadi pesaing, justru membunuh tingkat perekonomian masyarakat bagian menengah ke bawah. Toko-toko kelontong kecil-kecil itu yang menjadi pertanyaan ada anak-anak ekonomi. Nah, pertanyaannya itu bagaimana melihat fenomena ini, terus dalam mengatasinya itu bagaimana? Saya juga rada kebingungan karena ini nanti akan berbenturan dengan persoalan etis. Seperti persoalan katanya Bang Ali. Kalau difalsifikasi mungkin kalau dikategorisasi etika mungkin ada 2. Tapi saya nggak setuju Mas, etika itu ada 2. Etika itu ada 1. Karena justifikasi terhadap etika yang buruk itu namanya tidak beretika, bukan etika yang buruk ya. Jadi justifikasi itu ada 2 etika tuh kayaknya mustahil. Tidak ada justifikasi 2 etika. Sama seperti cahaya misalnya. Kalau katanya Einstein gelap itu bukan warna, tapi itu kondisi ketiadaan cahaya gitu. Jadi tidak ada 2. Iya. Kalau etika sama. Itu tidak kayak ada moral, tidak bermoral. Moral itu lawannya amoral, meskipun dalam konsepsi bahasa itu tidak diperkenankan ya Mas ya. Tidak diperkenankan mengatakan tidak secara iya tidak boleh, apa itu?
apa istilahnya dah? Bukan. Kalau antonim dalam logika antonim nggak boleh mengatakan tidak kan? Jadi kalau kayak misalnya bagaimana etika menurut Weber? Nah, makanya saya sudah tegaskan dari awal, saya agak bingung ini. Karena Weber itu bukan seorang filsuf etika. Jadi dia tidak mendefinisikan etika. Malah dia mencari pengertian etika yang dia temukan di dalam Protestan Calvinis. Ya gitu. Jadi tapi kalau kita mau menganalisis kan biasalah. Saya paham anak simposium nggak mungkin puas dengan itu. Paham dong. Saya aja nggak puas. Kan gitu ya. Kita nggak akan puas dengan hal itu. Jadi saya juga bagaimana cara mengertikan etika demi dapat apa ya? Karena sebagaimana beliau mendefinisikan, menginterpretasikan tentang kapitalisme melalui hal yang paling fundamental yaitu spirit. Berarti etika ini nggak bisa kita artikan di atasnya juga, nggak bisa kita apa ya namanya definisikan melalui makna etika yang tidak fundamental juga. Dan pemaknaan yang paling fundamental ya mungkin ini adalah suatu kemunduran, suatu kemunduran bagi seorang kontekstualis. Tapi pendekatan tekstual adalah pendekatan yang paling fundamental. Pendekatan terminologi yang paling fundamental ya. Saya nggak bisa menawarkan apa-apa dari itu. Coba, makanya kadang saya agak curiga. Kenapa dalam setiap pembahasan pasti yang diperjelaskan pertama kali melalui bahasa. Secara bahasa, padahal hati nggak bisa dibahasakan. Misalnya Mas Akbar kan gitu ya. Mungkin itulah cinta sampai sekarang fundamentalnya nggak ada. Jadi kalau menurut mas-mas di sini, etika itu apa ya? Secara fundamental, basis pengertian secara fundamental. Jadi kalau saya baca Mas, lebihnya kalau kita bahas etika dalam sudut pandang Weber, kayak Weber, saya nggak menemukan pemaknaan Weber yang secara terang-terangan mengatakan etika adalah enggak. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan yang digunakan Weber dalam membahas etika, pertama kita bisa pakai bangunan bagaimana dia melihat kelompok sosial. Kelompok sosial itu dibangun di atas gabungan antara individu-individu. Jadi dia menggunakan pendekatan partikular menuju pendekatan universal. Logikanya logika induktif. Jadi dalam melihat suatu bentuk ranah hal yang bersifat sosial, itu kita lihat dari ranah individu-individu. Dan mungkin dalam pengertian dalam etika, kan kalau dalam etika dalam artian formal itu adalah sikap yang sudah diformalisasikan sehingga menjadi suatu apa, kalau dalam organisasi itu mungkin apa ya istilahnya ya, apa ya, ADART lah, ADART sidang misalnya. Kalau sidang nggak boleh ada yang cengengesan, misalnya ketok satu kali sama dengan ini dan itu sama, sehingga hal itu menjadi batas struktur apa ya, sudah menjadi etika yang terstruktur, formal dan normatif. Tapi apakah pandangan etika yang fundamental hanya berdasarkan kepada itu gitu? Kalau kita menggunakan pendekatan individual, sebenarnya etika itu adalah kalau menurut saya ya, pakai dalam sudut pandang Weber, karena memang Weber tidak menjelaskan, etika itu adalah perbuatan individual. Perbuatan individual yang paling kuat lah, yang nanti akan menyusun suatu konsep apa ya, kalau diformalkan menjadi suatu etika yang bersifat umum. Sama seperti kayak gini, sejak kapan etika nunduk itu diformalkan? Mungkin karena terlalu sangat jauh. Sejak kapan untuk dikatakan etis, kita itu harus melakukan ritual-ritual tertentu. Makanya misalnya batasan aurat laki-laki itu mulai dari pusar sampai lutut. Itu sudah basis etika itu. Jadi secara hukum yang paling positif, hukum yang tidak melalui pertimbangan non hukum, itu sudah memenuhi syarat, dalam artian itu sudah memenuhi hal etis. Nah, permasalahannya ada perkembangan etika yang akhirnya menuntun itu kepada ternyata paling etis itu saat kita menutup sampai bagian leher, terus pakai lengan panjang, terus sampai bawah. Akan tetapi bawahnya itu tidak terlalu menutup mata kaki, karena itu akan bersinggungan dengan etika lainnya, yaitu etika kesombongan dan lain sebagainya. Jadi jika kita melihat bagaimana persinggungan nilai-nilai etis, jadi kita melihat sebagaimana kapitalisme lahir. Kapitalisme lahir dari spirit apa?
spiritnya adalah pemutaran kapital. Makanya kalau kita lihat dari konsepsi panggilan miliknya Martin Luther yang dibawakan oleh Max Weber itu, kita melihat bahwa panggilan kan ya. Panggilan itu adalah pelaksanaan terhadap kewajiban-kewajiban. Makanya panggilan di sini adalah manifestasi perintah Tuhan. Nah, sebenarnya ini semua adalah problem etik. Dia memberikan landasan dasar etika agar seseorang yang melaksanakan hal tersebut tidak memiliki konflik etis. Iya, tidak memiliki konflik etis. Karena sebagaimanapun hukum, orang lebih siap menanggung hukum positif daripada hukum etik, ya kan? Saya lebih siap di penjara daripada di stempel sebagai orang sangean. Kan seperti, iya kan ya? Saya lebih siap di penjara 1 bulan daripada seumur hidup saya diklaim sebagai orang yang dikit-dikit ngaceng, kan gitu. Ini hukum etika. Iya. Sama seperti ini R itu inisial R siapa ya? Rehan ya? Rehan kan ya? Iya Rehan kan ya? Yang viral, yang sama mertua. Oh. Rizky ya, Rizky. Iya, Kalau Rehan terlalu baik, Rehan terlalu baik. Oh, yang anu itu Bang, setelah menikmati produknya lalu pabriknya. Iya pabriknya, yang ngetes pabrik itu. Iya. Kan kalau kita tanyakan secara jujur, kamu lebih baik dihukum tapi tidak ada yang tahu, atau tidak dihukum tapi viral se-Indonesia? Dia akan milih, ya udahlah hukum aja cuma setahun. Itu pun bisa dijenguk, ada bilik cinta tiap bulan, kan bisa seperti itu. Ya, jadi dalam pengertian etika yang paling fundamental, etika itu sebenarnya hanya sikap. Jadi orang yang memiliki sikap yang sesuai, itu sudah etis aja. Sama seperti kayak saat kita menuju jalan di hadapan kiai, kita harus nunduk, atau jalan ke belakang seperti Michael Jackson, atau jalan sambil ngukul ketinggian ya kan gitu ya. Itu semuanya bisa dikatakan etis. Kenapa? Karena memenuhi unsur-unsur untuk dikatakan sopan. Jadi formalisasi etika itu menjadi pertanyaan sendiri. Nah, dalam hal ini panggilan menurut Protestanisme yang dibawakan oleh Max Weber itu menunjukkan bahwa memberikan basis nilai etik terhadap perbuatan untuk mengejar duniawi. Jadi kayak Calvinisme Protestanisme ini yang Calvinis, dia mewadahi lah, kalau bacanya kita mewadahi, karena pengejaran hal yang bersifat duniawi itu dipertentangkan oleh gereja-gereja mainstream pada saat itu, sehingga apakah tidak ada wadah lagi bagi kita orang yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan ini gitu, sehingga ini nih dijadikan wadah. Enggak, itu tidak bertentangan dengan agama. Sama seperti mungkin kalau agama ada dulu, kalau di film Sang Pencerah, kalau di dalam film itu dulu ada yang curhat sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia mau bikin selamatan tapi nggak punya uang. Yaudah nggak usah selamatan, nggak apa-apa. Karena esensi dari hal itu adalah A gitu. Nah, Protestanisme itu seperti itu. Protestanisme itu memberikan basis etik. Jadi saat kamu tidak melakukan produk etika formal tertentu, itu kamu tidak bisa dijustifikasi bahwa tidak beretika. Itu tidak bisa dijustifikasi karena esensi dari hal itu, esensi dari menolak duniawi itu adalah asketisme. Jadi asketisme itu adalah esensinya. Perihal kamu kerja tidak kerja, kamu misalnya nggak kerja mas, tapi sampean hedon hartanya temen misalnya, hedon hartanya orang tua, sama aja gitu ya. Sehingga persoalan kerja mengejar duniawi itu tidak ada hubungannya. Itu tidak bisa diformalisasikan. Karena asketisme sejati itu adalah peninggalan terhadap kehidupan yang mewah-mewah. Cuma Calvinisme ini dirasakan suatu paham yang reformis karena memang dia berani banget. Bayangkan, dia memberikan suatu indikasi formal terhadap bentuk kesuksesan di akhirat itu melalui dunia kerja. Yang di masa kita hanya dilakukan oleh Jokowi misalnya gitu ya. Misalnya. Kasih kata misalnya, nanti saya dipidana. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana kalau ada pertanyaan dari Mas Faruk tentang mengapa kok ada asketisme dalam ini? Asketisme itu ada di dalam setiap agama. Semua agama mengandung asketisme. Ya, semua agama. Agama mana yang mengajarkan hidup foya-foya? Tidak ada. Karena agama semuanya
mengandung nilai-nilai yang memang apa istilahnya? Menolak kemewahan duniawi. Karena mereka apa ya? Ada harapan-harapan eskatologis yang dibawa di sana. Karena kalau kayaknya dalam setiap konsepsi agama, dunia ini itu tidak sejati. Makanya ada asketisme. Nah, kalau dalam konsepsi kapitalisme yang modern yang sekarang ini yang sudah mapan, memang seperti itu. Memang asketisme. Kita dilarang hedon memang. Kalau kita baca tentang buku-buku praktisi kapitalisme, sangat menolak yang namanya hedonisme, itu sangat menolak. Justru ciri-ciri untuk menunjukkan orang itu kaya atau enggak, karena ini sudah bergeser kepada tipologi kapitalisme modern. Dilihat dari arus kasnya, bagaimana asketisme yang berlaku di dalamnya. Tapi betul menurut Mas Hasan tadi, semakin kesini kok kapitalisme semakin kesana gitu. Dalam artian spirit kapitalisme awal itu sudah bertentangan dengan kapitalisme yang modern saat ini. Makanya kalau menurut Max Weber, dia menanyakan bahwa tentang, makanya yang berkaitan dengan batu loncatan pertanyaan dari Mas Nanang tadi, sama seperti konsepsi panggilan tadi dan predestinasi itu, kita melihat bahwa apa istilahnya ya, kapitalisme pada saat dulu itu ini tidak hadir secara natural. Tidak hadir secara natural, sama kalau kita analogikan terhadap tumbuhan ya, kan orang-orang ekonomi terutama itu percaya bahwa kapitalisme itu natural, konsepsi rasional manusia menghasilkan kapitalisme. Rasional, orang yang rasional itu akan menjadi seorang kapitalis. Nah, itu ditentang sama Max Weber, enggak, karena itu pasti ada apa ya? Ada penyaringan terhadap nilai-nilai tertentu untuk menumbuhkan nilai-nilai baru. Sama mungkin kalau pakai pendekatan sains mungkin kayak energi tidak dapat diciptakan kan, tapi perubahan energi kan. Nah, sama mungkin sama seperti dengan tumbuhan juga. Nggak mungkin mangga tumbuh tanpa ada bijinya. Ada spirit dasarnya. Sehingga dia membangun suatu bentuk pohon ilmu tertentu. Nah, spirit dasar ini setelah apa ya? Setelah dikaji oleh Max Weber, ternyata karena kita ini dari abad Renaissance, sebagaimana kelahiran Protestanisme, dia menolak doktrin agama, dogma agama, dia menggeser bagaimana peradaban agama pada abad pertengahan itu. Maka pasti ada biji-biji dari pohon-pohon agama itu. Nah, bijinya biji apa? Bukan biji latu-latu. Bijinya apa? Biji apa yang menjadi dasar dari spirit kapitalisme itu? Tidak mungkin main-main langsung ada secara naturalistik, itu gak mungkin. Tapi setelah biji itu tumbuh, perihal itu tumbuh secara natural, itu memang ada dan memang terjadi. Seperti katanya Mas Hasan tadi, kenapa kok kapitalisme saat ini justru bertentangan dengan etika Protestan yang dikatakan sebagai spirit kapitalisme pada zaman dahulu? Karena memang saat dia sudah tumbuh, pohon itu akan tumbuh sesuai dengan potensi-potensinya. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana etika Protestan di sini, kita tidak dapat melihat etika Protestan itu dalam bangunan formal yang seperti ini. Yang dijual oleh Max Weber, yang menjadi basis dari etika Protestan di sini adalah asketisme yang justru pada saat ini sudah hilang. Kalau asketisme zaman dahulu di etika Protestan itu adalah volunteer, sekarang justru digunakan untuk membangun raksasa bisnis lainnya kan gitu. Iya kan? Kenapa? Karena dalam program pemerintah sudah ada pangkasan 30% untuk volunteer. Ya kan, ekonomi kan? Pajak, ada potongan. Makanya kalau sampean berpenghasilan 30 miliar per bulan, Mas, ya. Ya kan? 30 miliar per bulan. Coba tebak berapa pajaknya? 3 miliar. Ya 3 miliar ya? Kok 3 miliar? Pokoknya 30% lah. Jadi seperti itu. Izin nyeletuk ya Mas Banu. Tadi dari tanggapannya Mas Banu itu memang apakah benarkah sifat ataupun kapitalis itu memang lahirnya itu secara natural. Bisa jadi kan
kapitalis itu bisa jadi karena keterbiasaan atau produk budaya bisa saja. Kalau pengibaratannya tadi sebagai layaknya pohon yang tumbuh dari biji-biji, mungkin dia di stek, teknik lain stek, ya yang itu ya stek kan, ya, ya mencangkok, sorry, maaf mencangkok, ya mencangkok ya kalau diibaratkan ke sana lah. Namun yang apakah benar kapitalis itu hanya tumbuh karena dari apa ya? Secara natural. Mungkin dari kalau orang tuanya itu adalah orang yang memang orang-orang yang kaya gitu dan mengajarkan anak-anaknya, semisal Mas Akbar punya produk PT dari A yang dimana aset-asetnya banyak. Nah, Mas Akbar ini memiliki keturunan. Nah, nanti kamu yang akan mengurusi produk dari PT-PT saya, tolong ulusi sebaik mungkin dan ini diberikanlah. Nah, kan itu membuktikan bahwasanya produk kapitalisme mungkin yang pengertian saya gitu. Tidak lahir mungkin bagi saya ada dua sih. Ada yang secara natural, ada yang secara dari produk budaya gitu atau kebiasaan. Itu saja sih. Iya, jadi itu etika. Karena begini, tadi masalah yang tidak terdefinisi adalah tentang etika itu sendiri kan. Jadi kita mungkin mengartikan etika masih belum ke finalnya gitu. Seperti saya, apakah saya memilih menetap atau pulang? Nah, itu dilema etika gitu. Karena di satu sisi saya punya urusan, di samping sisi saya punya kegiatan yang saya sukai. Nah, saya ada dilema etika di situ. Saya milih yang mana? Nah, itu etika. Artinya etika itu adalah keadaan otonom seseorang untuk memaksimalkan kebijaksanaannya, pikirannya untuk memutuskan sesuatu. Nah, itu etika. Lain dengan etiket. Etiket itu aturan sosial. Kalau saya harus menunduk di depan kiai, nah itu etiket. Gitu. Saya bercakap-cakap kayak gini, nah itu etiket gitu. Kayak saya sebagai dokter magang umpamanya. Dokter magang di satu daerah. Saya belum menerima SK untuk melakukan operasi gitu. Tapi saya tahu operasi seperti apa. Lalu ada pasien yang sakit dan membutuhkan operasi. Nah, saya harus bagaimana? Apakah saya harus melanggar SK itu atau saya menyelamatkan ini? Nah, itu dilema etika di situ. Nah, itu etika. Balik ke ke kapitalnya. Jadi spirit kapital itu yang saya sukai, tidak menggunakan paham kapital atau nilai kapital gitu. Karena pemantik tadi juga menjelaskan bahwa kapital itu memang tidak ada moralnya atau tidak ada baiknya, gak ada moralnya. Kapital itu udah memang kapital. Karena memang kapital itu ini ada rokok di sini. Ini Smith gitu ya. Saya ingat ke Adam Smith. Smith. Banyak orang mengatakan bahwa kapital itu dari Adam Smith. Padahal dalam buku Adam Smith nggak ada kata kapital sekalipun. Adam Smith itu memakai istilah commercial society gitu. Jadi pasar bebas. Jadi masyarakat untuk berdagang secara bebas. Maka konternya dari bahwa segala sesuatu dulu dipegang oleh penguasa gitu. Jadi rakyat itu nggak punya hak milik. Maka dengan adanya pasar bebas ini, masyarakat itu diberikan hak milik. Jadi ini milik ini dan nggak boleh negara menginterupsi atau mengatur-ngatur hak milik seseorang gitu. Itu counternya gitu. Nah, dari kebebasan pasar yang dibuat oleh Adam Smith itu lahirlah buku Das Kapital itu. Maka kata kapital ada. Jadi yang membuat kapital itu bukan Adam Smith, tapi counternya Adam Smith sendiri, yaitu Karl Marx itu. Apa? Enggak, dalam buku itu bahwa
dari ideologi atau paham pasar bebas itu akan menghasilkan kapital begitu. Nah, itu kapital. Kapital itu yang ditakuti dalam ekonomi. Jadi jangan anggap itu sistem ekonomi, tapi yang ditakuti memang di ekonomi. Jadi kita musuhi itu karena setiap orang kan cenderung kapital kan. Kita memeras karyawan saja diperas upahnya semini mungkin itu sudah kapital kan gitu. Jadi ingin diperas gajinya untuk meninggikan bisnis, nah itu sudah kapital. Nah, tapi yang menarik oleh siapa? Tokoh itu. Iya, itu diambil spiritnya. Jadi bagaimana spirit kapital dalam sebuah etika. Nah, saya setuju di situ. Jadi kalau menggunakan ideologi kapital sebagai suatu etik yang baik, meskipun etik sebenarnya baik katanya. Itu saya tidak setuju, tapi saya setujunya adalah spirit kapital itu sendiri gitu. Jadi baik sebagai spirit tapi buruk sebagai ideologi gitu. Sebagai sebuah sistem gitu. Oke, saya izin menanggapi mungkin ya. Jadi kalau konteks etika menurut Max Weber itu lebih dikerucutkan pada etos kerja. Jadi seseorang itu ketika dia memiliki etos kerja yang tinggi, maka dia disebut orang yang berhasil. Karena orang yang memiliki etos kerja yang tinggi, dia akan bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Meskipun pada akhirnya harta itu tidak digunakan untuk foya-foya, melainkan digunakan untuk beramal. Jadi di situ dulu etika yang biar nggak kabur aja gitu ya. Karena etika itu definisinya macam-macam. Tapi kalau konteks di Max Weber itu, etika yang dimaksud Max Weber itu etos kerja. Orang itu bisa berhasil kalau dia memiliki etos kerja yang tinggi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada asketisme, ya kan? Ya tadi dijelaskan oleh pemateri bahwa setiap agama itu tidak mengajarkan untuk berfoya-foya, betul. Kenapa saya tadi menyebutkan ada unsur eksistensialisme gitu ya? Karena dengan dengan istilah the calling yang ditawarkan oleh Max Weber itu untuk mendorong biar manusia itu bergerak semua. Biar umat itu bisa bergerak semua, memiliki etos kerja yang tinggi, dan orang yang tidak memiliki etos kerja yang tinggi dia akan musnah. Dia akan tersisihkan sendiri gitu. Dia tidak akan memiliki eksistensi di dunia gitu loh. Apalagi di akhirat nanti gitu. Begitu. Jadi itu sih kalau dari saya tambahan sedikit soal etika itu berhubungan dengan etos kerja. Supaya tidak kabur gitu loh. Etika yang dimaksud Max Weber ini apa gitu. Itu dulu. Silakan mungkin yang menambahi. Menarik sekali barusan. Kadang kapitalisme itu baik secara spirit tapi buruk secara ideologi. Waduh. Baik di awal, buruk di akhir berarti kalau gitu. Kan semuanya bergerak menuju ideologi ya. Sampai jadi ideologi hancur nanti. Sama seperti Marxisme ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Nanang belum terjawab. Dia bertanya tentang apakah kapitalisme itu berafiliasi dengan kepercayaan. Lalu bagaimana dengan orang ateis? Sebelum menjawab ke situ mungkin ada pengantarnya dulu. Kepercayaan itu nggak harus agama, iya kan ya? Kepercayaan nggak harus agama ya. Jadi orang ateis itu kepercayaan, Mas. Orang ateis itu kepercayaan. Untuk tidak beragama ya, salah Mas, tidak bertuhan. Kalau tidak beragama itu agnostik. Ya. Iya gini kayak perbedaan apakah kapitalisme itu berdasarkan berafiliasi dengan kepercayaan tertentu? Menurut Mas Weber ya. Karena itu menunjukkan kerangka kerja yang dilakukan Max Weber bagaimana sebenarnya gini. Sebenarnya ini ada pertentangan dua. Yang pertama itu mengatakan bahwa kapitalisme itu lahir secara alamiah. Alamiah sebagai homo economicus, insting-insting untuk homo homini lupus dalam bidang perekonomian untuk mengeruk kekayaan dan ideologi ketamakan itu sudah ada di dalam hati kita masing-masing, tinggal dibangkitkan aja nih.
Karena selama ini yang berkoar-koar terhadap sistem sosialisme itu orang miskin. Orang yang mau kapitalis juga, tapi kapitalis ke harta orang lain gitu. Secara ilegal misalnya. Misalnya seperti itu ya. Kalau kapitalisme kan kapitalis berjuang secara legal, makanya menjilat penguasa kan gitu kan ya. Sama ada keburukan dan ada kebaikannya. Tapi karena kita tidak akan membahas tentang keburukan dan kebaikan, kita akan melacak sebenarnya apakah kapitalisme itu benar pure berasal dari suatu kemurnian homo economicus yang ada dalam diri manusia. Nah, kata Max Weber itu tidak. Tidak. Kenapa kok tidak? Karena sebenarnya spirit awal dari kapitalisme itu berdasar dari etika Protestan tadi. Jadi sumber dari spirit kapitalisme itu sumbernya dari mana? Gak mungkin dong. Tiba-tiba misalnya di abad yang serba agama, zeitgeistnya pada waktu itu agama. Sampean nggak mungkin pure bisa lolos dari sudut pandang yang bersifat keagamaan. Nggak mungkin. Sama seperti kita, modernisme misalnya. Mentok-mentok kita paham sampai postmodernisme misalnya. Tapi setelah postmodernisme ada abad apa lagi? Misalnya kalau dalam teori industri kita ada industri sekarang sudah sampai industri 5.0 kan? Sudah di AI kan semua. Sudah di AI kan. Setelah AI semua apa? Masa kiamat? Dalam artian apa? Ada keterbatasan untuk menunjang kepada pembahasan-pembahasan yang akan ada selanjutnya. Nggak mungkin kita akan lepas dari itu. Sama seperti dari revolusi industri 5.0. Itu tidak lepas dari revolusi industri 4.0 apa? Informasi, abad informasi. AI itu semuanya berdasarkan pada abad informasi. Nggak mungkin dong tiba-tiba tanpa abad informasi kita langsung kepada AI. Kan gitu ya. Jadi nggak mungkin, pasti ada suatu spirit yang diresap, diambil dari spirit agama. Nah, agama apa? Kebetulan pada saat itu penganut Ibu Max Weber ini penganut Calvinisme yang taat. Nah, dia sama seperti dalil KKN ya. Dalil nepotisme mulai dari yang dekat-dekat dulu. jadi dia menemukan ini nih, etika Protestan dari panggil the calling menurut abang tadi, the calling atau konsepsi panggilan. Beruf kalau dalam bahasa Jerman, beruf. Bukan ini ya, itu beruf gitu, beda. Beruf, nggak tahu cara bacanya gimana. Itu konsepsi panggilan. Sehingga konsepsi panggilan itu memberi basis etik terhadap hal itu. Karena kayak apa ya? Menurut Max Weber, nggak mungkin orang itu patuh, ya kan? Gak mungkin patuh secara sukarela kan? Kapitalisme membutuhkan konsepsi kepatuhan, kata Max Weber. Kapitalisme itu membutuhkan konsepsi kepatuhan. Nah, bagaimana kepatuhan itu dapat diakumulasi, dapat diwadahi? Pada saat itu kebetulan kepatuhan itu tumbuh subur dalam agama, yang tidak mungkin pada saat itu kita langsung loncat melalui zaman-zamannya itu. Ya kan? Makanya menurut Max Weber dia menawarkan ini. Kebetulan apa karena memang dia menekuni bidang ini, jadi dia menawarkan agama tadi. Kan dia menekuni bidang sosiologi agama. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa kepatuhan itu ternyata ada di dalam etika Protestan yang sesuai. Karena kenapa? Dalam etika Protestan yang Calvinis, dia mengatakan bahwa pekerjaan untuk mengejar duniawi itu juga merupakan panggilan Tuhan. Itu panggilan Tuhan. Pekerja duniawi itu panggilan Tuhan. Sehingga hal itu tidak bisa dikatakan sebagai amoral. Tidak bisa dikatakan sebagai amoral. Kalau kita duduk di sini bersama orang-orang sufi, ini amoral nih. Makanya kalau ada pendapat sufi mengatakan bahwa lupa 1 detik adalah bentuk kemaksiatan. Ya kan? Lupa 1 detik adalah bentuk kemaksiatan. Sehingga 1 detik tidak melakukan transendensi keimanan kita terhadap hal yang di atas pada Tuhan kita, itu suatu bentuk kemaksiatan. Nah, makanya di sini Max Weber dalam The Calling, dalam panggilan tadi, konsepsi panggilan yang disampaikan, ya untuk menutupi itu. Ternyata konsepsi kepatuhan itu ada di agama ini, agama Protestan. Jadi bukan masalah setek batang dan lain sebagainya. Nah, jadi ini dalam artian
sesuatu yang tumbuh tidak bisa murni tumbuh tanpa ada, kalau dalam kitab ya, ada sel DNA lah misalnya. Iya, nggak ada pusat informasi atau filosofi dasar yang dikembangkan. Nah, perkembangan kapitalisme itu seperti tumbuhan kan ya. Kan tadi ada biji nih. Biji dari etika Protestan ini diambil oleh spirit kapitalisme untuk mewadahi tindakan yang dulunya dianggap amoral untuk dijadikan sebagai tindakan yang bermoral atau beretika. Suatu hal yang etis dan biasa. Akhirnya tumbuh pohon bangunan kapitalisme tumbuh. Dan pada saat ini kita melihat bahwa paham kapitalisme itu ada banyak. Dalam artian misalnya pohon induknya itu sudah menghasilkan buah dan biji yang tumbuh lagi. Yang tumbuh pada saat itu kebetulan tidak membawa informasi secara DNA tentang spirit tadi. Sehingga kapitalisme yang timbul adalah kapitalisme yang bersifat pragmatik. Iya kan? Kapitalisme pragmatik ya uang. Sama seperti Tuan Kreb. Tolok ukurnya untuk diautentikasi kamu itu suksesnya uang. Kalau kapitalisme ala etika Protestan itu kerja. Iya, bahaya tapi kalau sampai sekarang itu kerja buruh. Kerja buruh, kapan jadi bosnya? Kan gitu ya. Iya, makanya kalau kita melihat seorang kapitalis sekarang, itu justru orang-orang yang nggak kerja, dan itu bertentangan dengan etika yang ada pada Protestan zaman dahulu. Karena yang untuk menunjukkan bahwa kesalehan, kesuksesan dia di dunia itu adalah kerja untuk menggapai dunia, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kalau di dalam Islam kan meminta kebaikan di akhirat saja nggak masalah, iya kan, nggak masalah. Kalau di sini nggak, justru itu menjadikan indikasi untuk kesuksesan seseorang dan diakui sebagai orang yang membuktikan dirinya secara predestinasi itu terpilih, ditakdirkan sebagai seorang yang baik. Sama seperti kita, mungkin ini suatu bentuk pemahaman yang paling luaran saja. Misalnya di antara sini, teman-teman sini, ada yang misalnya di kafe kita nongkrong, ada yang beli kopi A, kopi B, kopi C dengan ragam varietas harga. Atau kita misalnya kita reunian sekarang, saya bawa Supra, Mas Akbar bawa Vario, Mas Ahril bawa mobil. Kan malaikat sudah tahu siapa yang jadi juaranya, kan tahu semuanya kan. Nah, itu menunjukkan indikasi. Dia menunjukkan indikasi secara ekonomi. Jadi Calvinisme itu menjadikan ekonomi sebagai indikator orang yang terpilih oleh Tuhan, yang diberkati. Makanya kita harus kerja biar terberkati. Seperti itu. Itu Calvinisme. Jadi apakah ada afiliasinya? Ada, menurut Max Weber. Justru kapitalisme awal spiritnya itu memang berdasarkan dari konsepsi agama. Sama kayak sekularisme. Sekularisme itu gak mungkin ada kan tanpa ada agama. Karena sekularisme adalah paham untuk menentang agama, menentang doktrinasi gereja, dominasi gereja, dan lain sebagainya. Dalam artian, saat kita mengatakan bahwa kapitalisme itu lepas dari hal-hal yang berbau agama, jangan terburu-buru mas, itu terlalu berloncat-loncat. Mau bagaimanapun, Protestanisme itu juga, itu merupakan gerakan untuk melawan kan ya, melawan. Dalam artian saat ada melawan, misalnya dalam alur pemikiran logika, ada dua konsep, ada konsep rasional, ada konsep non rasional. Kalau irasional gak masuk akal. Apa perbedaan rasional dan irasional? Misalnya ada rasional, ada irasional ya. Kita irasional dulu. Kalau rasional dan irasional itu berada pada bangun penalaran logika yang sama. Ada tujuan, ada usaha. Kamu tujuannya apa, usahanya apa, menunjukkan apa yang kamu lakukan itu rasional atau enggak. Misalnya tujuannya ke Jember, tapi berangkat ke Amerika, itu irasional. Tak masuk akal. Kenapa? Karena ada basis tujuan tertentu yang menjadi autentikasi atau hukum, yang menjadi hakim. Apa yang kamu lakukan itu benar atau enggak. Jadi rasional, antonimnya irasional.
Itu menunjukkan bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan itu sejalan, lurus dengan tujuanmu, itu rasional. Nah, kalau non rasional lain lagi. Non rasional. Non rasional ini tidak berdasarkan kepada logika sebab akibat ini. Karena saya mau ini, maka saya harus seperti itu, enggak. Rasional bisa seperti itu, tapi non rasional enggak seperti itu. Misalnya sampean Mas, ibadah ikhlas misalnya. Ikhlas itu non rasional bukan irasional. Kenapa? Karena tidak berafiliasi dengan tujuan tertentu. Misalnya saya suka pakai sandal swallow. Kenapa? Suka aja. Gak ada alasan, gak ada tujuan. Kalau saya suka pakai sandal swallow karena saya memang punyanya swallow, itu rasional. Tapi kalau sampean suka sandal swallow, tapi karena sampean memang suka, gak ada alasan lain, itu non rasional. Sama seperti malaikat. Malaikat itu rasional atau non rasional? Nggak tahu, nggak sesuai dengan ini tadi sih. Nah, jadi kayak seperti ini. Dalam kapitalisme, dalam basis seperti ini, dan logika seperti ini, kita akan menemukan suatu hal yang irasional menurut Weber. Dia mengidentifikasi hal yang irasional. Saat kapitalisme dipandang sebagai gerakan yang murni, hasil dari rasionalisme homo economicus yang berdasarkan kepada kepentingan ekonomi, kenapa kok tiba-tiba irasional gitu? Apa yuk? Rasionalnya, dia mengatakan bahwa orang itu hidup butuh uang ya, butuh uang. Tapi saat orang hidup demi uang, itu suatu bentuk tindakan yang sudah tidak rasional. Iya, hidup demi uang itu suatu bentuk tindakan yang irasional menurut Weber. Dengan begitu, kalau kita bermain pola-pola seperti ini namanya pola-pola logika ya. Dalam suatu bentuk penarikan pola logika, ada satu hal yang tidak masuk akal, pasti. Yang bernama premis. Ada yang bisa menunjukkan premis yang masuk akal? Gak ada, premis itu gak masuk akal. Bukan gak masuk akal, non rasional. Premis semuanya ditentukan oleh hal yang non rasional, baru rasional. Karena rasional itu bertumpu kepada tujuan. Kalau asketisme tadi dikatakan rasional, penempatan dalam logika Max Weber tentang etika Protestan dan spirit kapitalisme, kan ujung-ujungnya asketisme. Asketisme kan ya. Premisnya apa? Premisnya asketisme misalnya. Peletakan asketisme sebagai premis itu non rasional karena tidak berdasarkan kepada tujuan tertentu. Jadi tidak ada bangunan logika yang wajib itu dipenuhi. Sama sepertinya misalnya Mas Aril kan punya maktab rancang bangun ya. Rancang bangun ya. Jadi kayak di fondasi awal Mas Aril bingung. Ini mau pakai semen yang ini, semen yang itu dan lain sebagainya. Mungkin bisa dirasionalkan sekarang. Bisa. Karena ini ketahanannya ini gini-gini. Tapi ini ketahanannya ini gini-gini. Ini ketahanannya ini gini. Pertanyaannya akan ditarik kepada hal yang lebih fundamental lagi. Kenapa harus di sana? Masih bisa dijawab. Terus ditarik kepada yang lebih fundamental lagi. Kenapa? Masih terus bisa dijawab sampai akhirnya kepada ranah yang sudah tidak bisa dijawab. Makanya kalau ada yang nanya, orang kalau ditanya kenapa, nanti sampai gak bisa jawab. Kenapa? Karena pada awalnya premis yang paling fundamental itu tidak bersangkutan dengan rasionalitas. Tidak bersangkutan. Sama-sama saya punya prinsip, saya harus seperti ini. Pertanyaan rasional, sampean mungkin bisa jawab, teruslah tanya. Sampai kepada bentuk premis bangunan logika yang paling dasar, itu sudah nggak bisa ditanya. Nah, kapitalisme, logika paling dasarnya apa? Ditarik nih, dicari sama Max Weber, natural gini, tidak puas. Akhirnya kepada suatu bentuk premis yang dasar tadi. Oh, ternyata ini berdasarkan kepada bentuk premis yang non rasional, yaitu etika Protestan yang seperti ini. Perkembangannya akan rasional, perkembangannya akan selalu senantiasa rasional. Makanya kalau dalam disiplin logika, hal yang paling mudah untuk mengutaati itu dalam dua ranah aspek, ontologi atau logikanya. Sama seperti kemarin yang saya bikin status ya Mas Aril ya, tentang bagaimana caranya agar
berapa? 0 tambah 0 sama dengan 5. Itu ada. Karena ada berapa? 2 tambah 2 sama dengan 5. Itu ada cara-caranya, logika tertentu untuk menunjukkan itu. Dan itu dibuktikan dengan kalkulus. Oh iya, kalkulus itu adalah filsafat ilmu matematika ya. Karena untuk menguji falsifikasi suatu konsep itu bisa dikatakan benar atau salah. Tapi aritmatikanya salah. Aritmatikanya salah. Sebenarnya itu kayak permainan metodologi saja. Banyak mas. Misalnya seperti kayak 0 tambah 0 sama 0 kali 0 sama dengan berapa? Tidak terdefinisi misalnya. Tidak terdefinisi itu non rasional. Bahkan matematika sebagai suatu bentuk bilangan ilmu yang paling rasional sampai saat ini masih mengantongi suatu bentuk bilangan yang irasional juga. Dalam artian masalah rasional dan irasional kita letakkan aja dulu. Dan sekarang menunjukkan bagaimana kita dapat memahami prinsip yang paling awal. Nah, dalam hal yang bersifat dalam hal spirit kapitalisme ini, identifikasi Max Weber menunjukkan bahwa spirit awalnya ada di dalam etika Protestan di sini, Mas. Silahkan kalau mau tanya, kayak mau nanya. Bener. Saya agak setuju dari pendapatnya pemantik dari tadi. Namun gini, tadi yang tentang Max Weber yang mengikuti dari Kelvin namanya. Itu kalau mau sukses di akhirat, ya kalau bahasa agamanya gitu kan. Kalau mau sukses di akhirat berarti harus sukses di dunia dulu. Nah, itu kan ya mungkin meskipun hal yang di dunia, serba duniawi itu merupakan kebutuhan yang primer dalam manusia. Namun kan kalau mau tujuannya akhirat, maka yang milihnya harus akhirat juga dong. Mungkin menjadi hamba yang taat gitu. Itu kan baru sinkron gitu. Menurut saya kan gitu. Cuman gini lagi Mas Banu, bener dalam agama mungkin saya dari pembahasan Mas Weber ini percaya bahwasannya dalam agama pun ada spirit kapitalisme karena ada timbangan di akhirat nanti. Itu saja sih. Tapi saya gak suka spirit, sukanya Fanta, bukan spirit. Apa? Amerika, California mas. Yahudi saya mas. Apa namanya? Ya Salom ya. Apa namanya? Saya nggak mau bantah banyak itu aja. Nggak ngikuti soalnya kan. Cuman kalau bicara kapitalisme saya kira benar dari insting naturalis sudah dari darah kita itu mas. Soalnya fenomena kapitalisme juga bisa kita temukan di hewan gitu bahkan gitu. Di monyet gitu. Kalau kita bicara manusia mungkin kita bisa nanti benar kata Max Weber. Tapi kalau kita bicara secara makhluk hidup kita fenomena kapitalisme kita bisa temukan di semut dan monyet bahkan gitu loh. Jadi bisa jadi kapitalisme sudah tersusun di dalam diri kita ya untuk survive gitu. Masuk skill survivability yang diberikan oleh Tuhan di kita gitu. Cuman mungkin kita salah menggunakannya gitu mungkin skillnya itu gitu. Jadi itu aja dari saya sih gitu. Jadi benar-benar natural gitu ada dalam tubuh kita menurut saya pribadi gitu. Itu aja mas.